Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah teman-teman semua, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini ya sebagai bentuk keaktifan kita sebagai mahasiswa. Dan pada kegiatan ini sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ini adalah kegiatan sosialisasi dari buku panduan pelaksanaan praktek kerja lapangan 1 di program studi manajemen zakat dan wakaf. Nah, nanti teman-teman di semester genap ya, berarti kurang lebih semester 6 ya, yang mana nanti akan mengambil satu mata kuliah praktek kerja lapangan 1. Jadi di prodi MZawa dan prodi yang lain juga itu ada 2 kali pelaksanaan PKL ya, praktek kerja lapangan ya. Nah, di MZawa sendiri praktek kerja lapangan ini nanti ada teknis khusus ya, karena dia sedikit berbeda dengan pelaksanaan PKL 1 di prodi yang lain ya. Kalau di prodi yang lain itu ada laboratorium khusus ya untuk pelaksanaan PKL 1-nya. Nah, di MZawa nanti dia bersinergi dengan unit pengumpul zakat IAIN Palangkaraya. Nah, itu yang nanti menjadi perbedaan antara PKL 1 MZawa dan prodi yang lain. Baik, teman-teman semua, nanti kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi ya. Silakan teman-teman, kalau ada yang tidak paham atau kurang jelas, nanti kita bisa sama-sama diskusi. Baik, saya share screen dulu ya. Sebentar. Baik, apakah sudah muncul di layar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, nah ini adalah draft ya, panduan praktek kerja lapangan 1 program studi manajemen zakat dan wakaf ya. Covernya insya Allah nanti akan saya cetak ya, jadi prodi akan mencetak untuk buku panduan ini, akan mendapatkan buku ini ya. Nanti akan kita juga program ke prodi ya. Dan sebelumnya memang ya ada sedikit kendala ya di prodi MZawa sendiri, untuk panduan itu belum ada ya. Di awal-awal kemarin ya pelaksanaan PKL 1 itu tidak ada panduan. Nah, makanya kemudian ini menjadi salah satu perbaikan di prodi MZawa ya. Kita akan buat satu panduan yang mana ini tujuannya untuk menyeragamkan pemahaman, wabil khusus juga tentang pelaporan terkait pelaksanaan PKL 1 itu sendiri ya. Baik, ini tentang SK ya, jadi ada SK dari dekan tentang penetapan dari panduan praktek kerja lapangan 1 MZawa. Kemudian kata pengantarnya dari ketua prodi kita yaitu Bapak Muhammad Norsaiti BAME. Kemudian ada daftar isi. Nah, ini daftar isi seperti biasa, ada 6 bab ya. Ada bab 1 pendahuluan, kemudian ada di sini isinya latar belakang, dasar hukum, kemudian tujuan dan manfaat. Kemudian di bab 2 nanti ada prakteknya terkait dengan pelaksanaan, ada peserta, kemudian ketentuannya apa saja syarat-syarat yang teman-teman harus ikuti jika nanti mau mengambil PKL 1. Kemudian tempatnya, objek, alur pelaksanaan, dan tata tertib. Bab 3 ada pembekalan ya, pembekalan peserta. Jadi sebelum pelaksanaan nanti ada pembekalan dulu ya. Pembekalan ini nanti meliputi terkait dengan penjelasan tentang pelaporan,
kemudian juga materi pendalaman ya untuk pelaksanaan PKL 1. Kemudian nanti bab 4 pembimbingnya, pembimbing juga ada nanti dari dosen di Prodi MZawa, kemudian di bab 5 ada laporan praktek ke lapangan 1. Bab 6 nanti evaluasi atau penilaian. Bab 7 ada penutup ya. Baik, kita masuk ke ini daftar lampiran. Nah, di sini juga dicantumkan tentang visi misi ya, supaya juga bagian dari sosialisasi visi misi FEBI dan visi misi dari Prodi ya. Baik, sebelumnya suara saya apakah jelas ya? Jelas, Pak. Baik. Jelas, Pak. Oke. Baik, kita masuk di bab 1, ini pendahuluan ya. Nah, pendahuluan seperti biasa ya, ada latar belakang terkait dengan kenapa ada program PKL 1 ya. Dan ini bobotnya 2 SKS, harapannya memang ini nanti akan menambahkan kompetensi mahasiswa di Prodi MZawa ya, yang lebih secara spesifik mengenal lingkungan dunia kerjanya gitu. Kemudian dasar hukum penyelenggaraan, tujuannya ya, 1, meningkatkan wawasan, pengetahuan, pengalaman ya, dan kemampuan. Karena kan nanti ini praktek langsung ya. Jadi kalau dalam bahasa yang lebih familiar mungkin namanya magang ya. Tapi di MZawa kita nanti ada 2 kali ya, ada PKL 1 dan PKL 2. Nah, yang betul-betul magang di lembaga eksternal ya, itu nanti di PKL 2. Kalau PKL 1 itu masih di lembaga yang sifatnya internal, di ruang lingkup IAIN gitu. Tapi pelaksanaannya teman-teman sudah mulai berinteraksi dengan masyarakat sebenarnya. Itu bedanya dengan prodi yang lain ya. Kalau prodi lain kan yang berinteraksi itu sesama mahasiswa ya. Jadi Jadi nasabah, jadi pegawai bank itu sesama mahasiswa. Nah, tapi kalau di PKL 1M Jawa itu sudah sudah ada interaksi dengan masyarakat langsung. Misalkan nanti teman-teman melakukan survei mustahik atau terkait dengan pelaksanaan marketing fundraising zakatnya. Nah, itu sudah berinteraksi langsung kepada masyarakat ya, atau sivitas akademika di IAIN Palangkaraya begitu. Nah, itu nanti sedikit beda antara PKL 1 di MZawa dan di prodi yang lain. Kemudian ini manfaatnya ya, jadi harapannya manfaat untuk mahasiswa nanti mengenal lebih real ya kondisi yang terjadi di lembaga zakat gitu. Jadi ini kan sebagai awal ya, teman-teman melihat langsung bagaimana pelaksanaan manajemen dari lembaga zakat gitu. Kemudian ada juga peningkatan kemampuan ya, baik hard skill-nya maupun soft skill-nya. Nanti ada kemampuan hard skill, misalkan bagaimana teman-teman menyelesaikan masalah ya. Kemudian juga ada soft skill-nya, berkomunikasi langsung dengan masyarakat ya, dengan sivitas akademika yang mulai dari tingkatan rektorat sampai dekanat gitu. Baik, dan bagi prodi juga ini menjadi penting karena harapannya ini bisa menjadi satu langkah untuk meningkatkan kompetensi lulusan juga begitu. Baik, kita masuk ke prakteknya. Nah, di sini ada para peserta ya. Jadi di semester 6 itu memang biasanya sudah menyelesaikan 100 SKS ya. Ya, kalau normalnya insya Allah sudah selesai lah ya 100 SKS tuh. Anggaplah satu semester itu kan 20 ya. Nanti semester berikutnya 24 kan, berarti sudah kali 6 itu sudah 120-an lebih lah kan ya. Artinya 100 itu insya Allah sudah dapat ya, meskipun mungkin hanya 20 SKS ya. Kecuali teman-teman mengambilnya mungkin di bawah 20, bisa jadi tidak sampai begitu ya SKS-nya. Kemudian IPK-nya insya Allah nomor 3 semua lah ya. Nanti kita bisa lihat kondisi real di lapangan. Kemudian mata kuliahnya yang nanti sudah harus lulus ya, fikih, zakat, wakaf ya, aplikasi komputer dan pengantar akuntansi. Karena nanti di unit pengumpul zakat itu juga ada pembahasan tentang teknis dari penghitungan sederhana lah ya untuk hasil dari pengumpulan zakat dan wakafnya gitu.
Baik, ketentuannya, nah ini, satu dia mengambil mata kuliah dulu ya saat penyusunan KRS, ini seperti biasa. Kemudian, teman-teman mendaftarkan, apa, ke panitia, nanti panitia di prodi ya, mengisi formulir, kemudian, nanti baru nanti mulai tahapan persiapan yaitu pembekalan, sampai pelaksanaan dan sampai evaluasi. Kemudian waktu PKL 1 ini dilaksanakan selama 1 bulan ya, jadi 1 bulan. Nah di kita itu pelaksanaannya tepat biasanya di bulan Ramadan ya, karena di semester genap ya. Jadi pelaksanaan PKL kita itu biasanya berbarengan dengan bulan Ramadan. Nah pada saat itu juga UPZ IAIN mulai bergerak begitu untuk mengumpulkan zakat di lingkungan IAIN Palangkaraya atau di masyarakat sekitar. Nah, sekaligus teman-teman yang mengambil PKL 1 ikut di sana gitu ya, untuk, melaksanakan, praktek dari, eee, apa yang sudah dipelajari selama beberapa semester atau 5 semester, berjalan gitu. Baik, kemudian tempatnya ini kita di UPZ ya, YAIN Palangkaraya, kemudian objeknya nanti yang pertama itu manajemen pengumpulan zakat ya, berupa marketing fundraising, kemudian juga manajemen pendistribusian zakat ya, ada survei mustahik dan konsep pemberdayaan. Kemudian manajemen database muzaki mustahik. Nah, bagaimana dua dua SDM ya, atau SDA yang di LAS ini atau PZ ini bisa termanage dengan baik muzaki dan mustahik. Karena kalau LAS tanpa mustahik ya juga tidak ada ya, atau sebaliknya tanpa muzaki tidak bisa berjalan. Jadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Baik, untuk alur prakteknya ini mulai dari sini ya, mengisi KRS terlebih dahulu, kemudian mendaftar, setelah itu apa namanya, eee, ini langsung ya ke pembekalan sebenarnya, ke pembekalan, lanjut kemudian pelaksanaan, kemudian penyusunan ya, revisi, baru nanti evaluasi dan penilaian. Kurang lebih begini alur proses praktek kerja lapangan satunya. Kemudian tata tertibnya lah ya, ini tata tertibnya yang penting rapi gitu, sesuai dengan, kebijakan OPZ. Pakaiannya biasanya putih ya, putih hitam. Jadi di OPZ itu memang, tidak diatur secara spesifik ya terkait, pakaian, tapi yang penting rapi lah. Kemudian nanti ada laporan harian, ya daftar hadir, kemudian yang penting, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang, mencoreng nama baik institusi lah, gitu intinya. Baik, itu terkait dengan pelaksanaan. Bab 3-nya tentang pembekalan ya. Nah, pembekalan peserta ini tujuannya untuk, memahami ya maksud dan tujuan manfaat dari PKL. Kemudian ada memahami juga prosedur pelaksanaan ya, kemudian penguatan materi. Nah, ini kan sebelum pelaksanaan itu ada pemberian materi. Nah, di sini, prosedurnya, ketentuan, tata tertib ya, penyusunan laporan akhir ya, kemudian evaluasi, kemudian 7 pendalaman materi tentang manajemen pengembangan zakat, kemudian pendistribusian dan database muzaki dan mustahik. Nah, ini nanti yang teman-teman dapat ketika proses pembekalan ya. Metodenya dengan ceramah, nanti dikumpulkan ya. Baik, kemudian bab 4 pembimbing. Ini pembimbingnya dari dosen ya, dari dosen prodi MZawa. Nah, nanti dosen itu akan memberikan materi, kemudian juga memonitoring pelaksanaan, kemudian, membimbing pembuatan laporan juga ya, nanti di akhir. Baik, lanjut. Nah, ini sistematika penulisannya ya, ini kurang lebih seperti kita buat makalah saja sih sebenarnya ya, cuman memang ada ketentuannya ya. Baik, ini format penulisannya nanti bisa, untuk lampiran nanti bisa nanti di-share ya, nanti ada file khusus untuk, contoh-contoh lampiran. Tapi secara garis besar ada 2, yang pertama format penulisan laporan, kemudian yang kedua format isi laporan. Nah, kalau format penulisan itu berkaitan dengan bahan, ukuran, ya, pengetikan, kemudian penomoran, tabel dan gambar ya, kemudian bahasa.
Nah, karena format isi laporan itu berkaitan dengan halaman judul, lembar persetujuan, daftar isi, daftar gambar, pendahuluan, ini nanti adalah latar belakang, tujuan ya, manfaat dan seterusnya. Nanti ini bisa disesuaikan saja ya dengan kondisi masing-masing. Oh ya, untuk pelaksanaan PKL 1 ya di Prodi MZawa itu nanti kita berkelompok ya. Dulu itu dibagi 2 kelompok ya. Jadi ada 2 kelompok yang nanti melaksanakan PKL ya. Jadi ada kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, secara garis besar sistematiknya seperti ini nanti untuk pelaporannya, laporan akhir, pendahuluan ya, pelaksanaan, kemudian penutup sampai adaptin dan lampiran-lampiran. Baik. Nah, kemudian evaluasinya ini penilaian ya. Penilaian yang dari dosen ya. Nah, konversi nilainya seperti ini, sama seperti yang ada di SIMAK ya. Kemudian penilaian itu ada 2 ya, penilaian administratif nanti terkait dengan hasil penilaian dosen pembimbing lapangan ya, terkait dengan laporan segala macam, baru nanti disiumkan ya oleh seluruh dosen pembimbing beserta ketua prodi. Baik, penutup selesai ya untuk isi daripada panduan PKL ini. Kemudian lampiran-lampirannya seperti biasa, ini tadi formulirnya, formulir pendaftaran. Kemudian ini kalau formulir nanti ada pelampiran transkrip nilai sementara ya. Kemudian penilaian individu ini yang nanti diisi oleh dosen pembimbing lapangan ya. Komponennya itu ada kedisiplinan ya, kemudian kemampuan bekerja dalam tim, kemampuan komunikasi, kemudian kerapian dan kesopanan ya. Lanjut ini integrasi nilainya ya. Jadi dari nilai yang tadi kemudian diintegrasikan dengan laporan akhir. Nah, jadi 2 komponen untuk penilaian seluruhnya. Baik, kemudian ini kartu bimbingannya. Kemudian laporan praktek kerja lapangannya ini cover ya. Contoh covernya seperti ini nanti. Jadi bertim. Lembar persetujuan. Jadi di sini ada nanti kelompok 1 namanya dan NIM-nya. Kemudian daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Baik, sementara begitu teman-teman terkait dengan sosialisasi dari panduan praktek kerja lapangan ini. Sebentar ya, saya ambil dokumentasi terlebih dahulu. Sebentar. Sebentar ya, saya coba ambil dokumentasinya dulu. Sebentar ya, saya ambil dokumentasi dulu. Baik, mungkin begitu teman-teman semua. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan ini, apa yang tadi saya sampaikan tentang panduan.